Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Idama menjadi hasonangan diau, sapot ni parniaha pakki, jala nunga dihau ho toddiku, jala nunga dienet ho sian godong ni hasiapon, ay nunga ditipal hon ho nasa dosaku, tuku dini tanggulmu. Saudara-saudara, suatu ketika ada satu tim kerja tukang bangunan mengerjakan sebuah bangunan yang lumayan tingginya. Salah seorang dari tukang naik ke bagian atas bangunan yang paling tinggi. Ketika dia berada di posisi tersebut, ada pesan penting yang harus disampaikan kepada anggota yang lainnya yang sedang berada di bawah. Dia mencoba berteriak dengan keras, namun temannya tidak dapat mendengar karena suaranya hilang ditelan kebisingan suara mesin dan alat pertukangan lain. Oleh sebab itu, ia mencoba melemparkan uang logam di depan sahabatnya dengan maksud menarik perhatiannya agar menoleh ke atas. Ternyata hanya mendengar suara lentingan uang logam tersebut. Temannya berhenti sejenak dan melihat uang logam itu serta memungutnya, kemudian dia bekerja kembali. Tiba-tiba pekerja yang di atas tadi mendapat ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke bawah dan tepat sekali mengenai kepala temannya. Karena sedikit merasa sakit, barulah dia menengadah ke atas seraya melihat kode atau isyarat temannya, sambil menjatuhkan secari kertas yang berisi pesan untuk meminta sesuatu untuk diambilkan. Dalam setiap perjalanan hidup kita, banyak gelombang permasalahan yang mengepung hidup kita. Biasanya kita mencoba bertahan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan setelah itu mencoba untuk mencari bantuan orang lain. Perilaku seperti ini dapat dikatakan belum sepenuhnya mempercayai kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ada juga dalam perjalanan hidup seseorang bahwa apa yang dia lakukan dan ia peroleh masih dalam hal yang selalu membuat dia dalam suasana yang tenang, bahkan selalu senang. Tidak ada persoalan atau masalah yang berarti bagi dia. Dia memahaminya karena kekuatannya sendiri, usahanya sendiri, dan mencoba hidup tanpa kesadaran bahwa Tuhan yang masih memberi kesempatan bagi hidupnya. Namun ketika cobaan datang, barulah ia sadar dan menoleh ke atas dan memohon pertolongan Tuhan. Sama halnya dengan ilustrasi di atas, dengan lemparan batu kecil yang membuat dia kesakitan, barulah ia menoleh ke atas. Saudara, kita harus akui bahwa tidak ada satupun yang tidak pernah mengalami persoalan hidup, masalah dan pergumulan lainnya. Namun tergantung kita menghadapinya. Apakah kita merasa frustasi
dan mengambil jalan pintas lalu menyiksa diri. Atau sebaliknya, siap menghadapi segala tantangan, masalah, pergumulan hidup sambil berpengharapan meminta pertolongan Tuhan. Dia sadar bahwa setiap persoalan hidup merupakan didikan untuk memberikan kita pelajaran dan berusaha siap menghadapi pergumulan yang akan berganti lagi. Atau setiap pergumulan hidup membuat kita menjadi terbiasa dan siap memenangkannya. Kita bisa merenungkan kisah daripada Rasul Paulus yang teguh dalam pemberitaan Injil walaupun harus menderita. Beberapa kali ia harus dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Dia disesah, dibelenggu, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di laut, pernah mengalami kelaparan. Namun Rasul Paulus tetap menasihati setiap jemaat semakin bersukacita dan maju dalam iman walaupun tantangan menghadang di depan. Demikian halnya dalam hidup kita saat ini. Apa yang dialami oleh Paulus juga sangat relevan dengan situasi hidup kita saat ini. Mungkin kita tidak sampai di penjara atau disesah, tetapi pengalaman pahit hidup dalam keseharian kita, entah itu sakit penyakit, entah itu fitnahan, atau perlakuan orang lain yang merusak citra diri kita, rencana-rencana jahat yang akan menghancurkan masa depan kita. Penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan sukacita yang akan kita peroleh kelak, baik di dunia ini maupun di surga. Oleh sebab itu, kita tidak perlu gentar atau takut menderita. Hadapilah semuanya dengan senyum. Bersama Tuhan kita akan tetap bertahan dalam segala cobaan, tantangan, dan penderitaan. Tetaplah bersukacita dengan penderitaan kita sambil berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami sampaikan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Karena Tuhan tetap memelihara hidup kami sepanjang malam hari sampai dengan pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk satu hari ini. Kemanapun kami melangkah dalam segala kegiatan kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami, menyertai perjalanan hidup kami untuk satu hari ini. Berkati segala pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak yang Tuhan titipkan bagi kami. Kiranya Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi kami, yang walaupun banyak masalah, pergumulan, bahkan penderitaan yang kami hadapi di dunia ini, tapi kami tetap tersenyum menghadapi semuanya, tanpa takut dan gentar. Tetapi kami tetap tabah dan kuat, dan kami harus memenangkan segala persoalan, pergumulan, bahkan penderitaan hidup kami. Tapi bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan berkat pertolongan Tuhan yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami, dan memelihara hidup kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini memberikan harapan bagi kami bahwa Tuhan ada bersama-sama kami, sehingga kami dapat bersukacita walaupun harus menghadapi banyak masalah pergumulan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.